Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Ahmad dari kelompok 7, Prodi Pendidikan Matematika kelas R003. Hari ini saya berkesempatan untuk membahas tentang manusia dan sistem nilai. Nilai atau value berasal dari bahasa Latin yaitu valere, atau bahasa Prancis kuno valoir yang artinya nilai. Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal ini selaras dengan definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai harga. Sedangkan menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut secara eksplisit menyatakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang dituju oleh sebuah kata. Menurut Kupperman, nilai adalah patokan yang normatif mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan alternatif. Berdasarkan beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Berdasarkan tipenya, nilai dapat dibedakan antara nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik sendiri merupakan nilai akhir yang menjadi tujuan, sedangkan nilai instrumental adalah sebagai alat untuk nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang memiliki harga dalam dirinya dan merupakan tujuan sendiri. Nilai instrumental merupakan tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia. Selain itu, nilai juga merupakan tujuan dari kehendak manusia yang benar dan ditata menurut susunan tingkatannya. Adapun susunan nilai yang paling tinggi adalah nilai religius. Nilai adalah makna yang ada di belakang fenomena kehidupan. Ketika nilai berubah, fenomena dapat mengikuti perubahan nilai. Demikian pula, jika fenomena kehidupan itu berubah, maka nilai cenderung menyertainya. Keadaan itu terjadi karena salah satu cara mengamati nilai dapat dilalui dengan mencermati fenomena yang lahir dalam kehidupan. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah membawa manusia ke dalam kehidupan modern yang serba hedonistik seperti sekarang ini. Nilai bukan saja dijadikan rujukan untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran benar tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam masyarakat itu sendiri. Aspek nilai-nilai ajaran Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, nilai-nilai akidah. Nilai-nilai akidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala perbuatan manusia di dunia. Yang kedua, itu nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah itu sendiri mengajarkan pada manusia agar dalam setiap perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai ridho Allah. Pengemalan konsep nilai-nilai ibadah akan melahirkan manusia-manusia yang adil, jujur, dan suka sesamanya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab yang benar dan baik, sehingga akan membawa pada kehidupan manusia yang tentram, damai, harmonis, dan seimbang. Dengan demikian, jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam
merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia, baik dalam sistem nilai yang dijadikan kerangka acuan untuk menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia adalah nilai yang diajarkan oleh Islam sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nilai dan moralitas Islam adalah satu kebulatan nilai yang mengandung aspek normatif dan operatif. Nilai di dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak yang semakna dengan etika, walaupun akhlak sering dimaknai dengan etika atau estetika Islam. Tetapi akhlak memiliki karakteristik yang berbeda dengan etika. Kriteria tersebut adalah seperti tercantum sebagai berikut. 1. Mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, sumber moral. Ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang keempat, memiliki ajaran-ajaran yang praktis dan tepat sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Yang kelima, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang lurus dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah menuju kepada keridhoannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensialitas nilai moral sangat terkait dengan manusia sebagai subjek moral yang bertanggung jawab, memiliki keinginan untuk mewujudkan nilai itu atas dasar desakan kesadaran dan kemauannya. Melihat secara faktual bahwa ternyata kondisi masyarakat bangsa kita saat ini sedang dilanda kegersangan nilai, sehingga perlu mencari solusi dari keadaan tersebut. Minimal terdapat dua solusi yang dapat diupayakan. Yang pertama itu solusi internal. Solusi internal ini merupakan proses pembinaan ke dalam tentang bagaimana mengarahkan, membangun kembali jati diri, mengubah kebiasaan negatif perilaku bangsa ini dari mulai sikap individu masyarakat kita. Di antaranya membentuk pribadi-pribadi yang religi sebagai titik tolak penanaman akhlak bangsa. Pendidikan merupakan instrumen terpenting dalam proses penanaman nilai secara internal. Jahiri mengemukakan 8 pendekatan dalam pendidikan nilai, yaitu 1. Evocation, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasan untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya. Yang kedua, inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap. 3. Moral reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah. Yang keempat, value clarification, yaitu pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi keharusan nilai moral. Yang kelima, value analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral. Yang keenam, moral awareness, yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. Yang ketujuh, commitment approach, yaitu pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai. Yang kedelapan, union approach, yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara real dalam suatu kehidupan. Yang kedua, solusi eksternal. Solusi ini dasarnya berhubungan dengan dunia luar, dengan latar belakang perubahan zaman yang ditandai adanya perubahan pesat dalam banyak bidang kehidupan masyarakat. Perubahan itu membawa kemajuan maupun kegelisahan banyak orang, dan yang nampak adalah bahwa komunikasi dan informasi antar daerah dan antar bangsa berkembang begitu pesat.
sehingga dunia terasa semakin kecil. Dalam situasi itu dibutuhkan sikap yang jelas arahnya, tidak ragu-ragu dalam menghadapi arus global yang sudah lewat ini dan sekarang sedang menjalani hidup pasca global yang lebih parah lagi, paradigma kehidupannya. Solusi dalam tataran eksternal ini adalah membangun kemampuan dari 3 sistem norma moral yang secara tradisional ditawarkan, yaitu norma berdasarkan keyakinan akan kewajiban mutlak, norma berdasarkan tujuan perbuatan, dan atau norma berdasarkan hubungan-hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.